merupakan salah satu negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani. Pertanian di Indonesia perlu ditingkatkan produksinya semaksimal mungkin menuju swasembada pangan. Akan tetapi, banyak tantangan untuk mencapai hal tersebut sangat besar. Seperti pada halnya, luas wilayah pertanian yang semakin lama semakin sempit, penyimpangan iklim, pengembangan komoditas lain, teknologi yang belum modern, serta masalah pengendalian hama dan penyakit yang menyerang tanaman yang dibudidayakan petani. Luas lahan persawahan setiap tahunnya makin menyempit. Hal ini dikarenakan perubahan alih fungsi lahan atau meningkatnya aksi industrialisasi dan pengembangan wilayah yang pasif. Pesatnya pembangunan menyebabkan bertambahnya kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan akan sumber daya lahan. Kebutuhan lahan di suatu kawasan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial ekonomi yang menyertainya. Hal ini harus diwaspadai karena bisa mengancam ketahanan pangan. Jika terjadi, maka akan sangat disayangkan mengingat Indonesia mendapat julukan negara agraris karena banyaknya sawah maupun ladang yang menjadi sumber mata pencaharian warganya. Dengan adanya perubahan alih fungsi lahan tersebut, maka juga akan berdampak pada kemampuan swasembada pangan yang dihasilkan. Selain itu, mengingat lahan sangat memegang peranan penting dalam menunjang kehidupan, baik bagi masa sekarang maupun masa yang akan datang. Lahan pertanian di Indonesia semakin menyempit. Hal inilah yang menjadi tantangan terbesar saat ini yang harus dihadapi. Untuk itu, perlu adanya pemanfaatan lahan, seperti pada lahan yang sempit atau pada lahan pekarangan yang masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Lahan pekarangan memiliki potensi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis keluarga. Hanya saja, pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal. Mayoritas masyarakat masih memanfaatkan lahan pekarangan seadanya saja. Apabila dioptimalkan, dapat ditanami beragam jenis tanaman yang bisa memenuhi ketersediaan pangan bagi keluarga. Untuk itu, memperoleh ketersediaan pangan yang cukup, diperlukan pemanfaatan segala sumber daya lahan yang ada secara baik dan terencana, termasuk lahan pekarangan. Pemanfaatan lahan pekarangan, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, bisa mendukung ketahanan pangan nasional dengan memberdayakan potensi pangan lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan biasanya adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi, berumur pendek, atau tanaman semusim seperti sayuran, kangkung, sawi, bayam, dan selada, maupun sistem perakaran yang tidak terlalu luas. Pemanfaatan lahan pekarangan dapat diartikan sebagai upaya pengelolaan pekarangan melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman, ternak, dan ikan, sehingga akan menjamin ketersediaan bahan yang beraneka ragam secara terus-menerus guna pemenuhan gizi keluarga. Potensi pengembangan komoditi yang diusahakan di pekarangan sebaiknya disesuaikan dengan kesesuaian komoditi dengan daerah yang bersangkutan, peluang pasar, dan nilai guna meliputi tanaman pangan, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan, dan obat. 2. Tanaman bernilai ekonomi tinggi, buah, sayuran
hias, bunga potong, tanaman pot, taman anggrek. 3. Ternak. Ternak unggas hias, ternak petelur, ternak pedaging, ikan hias, ikan produksi, ikan daging, pembenihan, dan lain-lain. Daur ulang di pekarangan. Usaha tani di pekarangan dapat dilakukan dengan biaya lebih murah karena limbah yang dihasilkan dapat didaur ulang untuk kepentingan usaha tani berikutnya. Budidaya organik. Budidaya tanaman di pekarangan sebaiknya dilakukan secara organik atau sedikit mungkin menggunakan bahan kimia. Melalui upaya tersebut, bahan pangan yang dihasilkan lebih sehat. Bahan organik berasal dari sisa tanaman, limbah ternak, limbah rumah tangga, atau lumpur endapan kolam ikan. Proses pengomposan dapat dipercepat dengan menggunakan biodekomposer yang banyak dijual di pasaran, seperti EM4, Statdeck, Biodeck, dan lain-lain. Manfaat pekarangan untuk keluarga antara lain yaitu 1. Pemenuhan gizi keluarga. 2. Seperti umbi-umbian sebagai sumber vitamin, sedangkan ternak dan ikan sebagai sumber protein dan lemak. 3. Sebagai lumbung ternak. 4. Apotek hidup. 5. Menambah penghasilan. 6. Menambah bahan bangunan. 7. Sebagai tempat rekreasi keluarga. Untuk itu, mari kita manfaatkan dan perindah pekarangan rumah dengan menanam tanaman yang bisa menunjang kebutuhan keluarga.